Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika untuk kelas 8. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah relasi dan fungsi. Yang pertama ada KD atau kompetensi dasar 3.1, memahami bentuk penyajian relasi. Pengertian relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anggota B yaitu 1, 2, dan 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat kita tunjukkan pada gambar berikut ini. Ya, di sini terlihat ada gambar diagram. Terlihat ada himpunan A dan himpunan B. Nama relasinya adalah kurang dari. Anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan anggota dari himpunan B adalah 1, 2, dan 3. Kita lihat sama-sama. Anggota A yang dipasangkan dengan anggota B ada 2, yaitu 1 dan 2. 1 dipasangkan dengan 2. 1 dipasangkan dengan 3. Dan 2 dipasangkan dengan 3. Kenapa demikian? Karena 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, dan juga 1 kurang dari 3. Nah, ini yang dinamakan diagram panah. Diagram di samping dinamakan diagram panah. Relasinya ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Selanjutnya, menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Kemudian diagram kartesius, dan yang terakhir himpunan pasangan berurutan. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, diagram panah. Contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, jika kita buat dalam diagram panah, maka bentuknya akan seperti ini ya. Himpunan A tadi sudah dijelaskan, anggotanya adalah nama-nama anak, sedangkan himpunan B adalah anggotanya nama olahraga. Dan relasinya yaitu dari A
ke B, maka arah tanda panahnya adalah ke B. Dan nama relasinya adalah menyukai. Anto menyukai sepak bola. Lihat tanda panahnya ya. Andi menyukai voli. Andi juga menyukai bulu tangkis. Budi menyukai basket. Dan Budi juga menyukai sepak bola. Dan yang terakhir, Badri menyukai basket, juga menyukai sepak bola. Inilah cara membuat diagram panah. Contoh yang kedua yaitu diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari, B faktor dari. Kita jawab sama-sama. Untuk yang A, untuk membuat diagram panah, pertama-tama kita buat dulu himpunan P dan himpunan Q dengan anggota-anggotanya. Ya, buat kotak, kemudian tuliskan anggotanya. Untuk P, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk Q, anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian, jangan lupa tuliskan juga nama dari relasinya. Untuk yang A, nama relasinya adalah setengah dari. Maka kalian harus menuliskan di atas ya antara himpunan P dan Q, tulis setengah dari, dan jangan lupa untuk menuliskan arah relasinya. Arah relasinya yaitu dari P ke Q, maka tanda panahnya ada di Q, menuju Q. Kemudian kita mengisikan sama-sama dari diagram panah tersebut. Karena relasinya setengah dari, maka kita bisa menentukan pasangan antara anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Kita lihat 1 dipasangkan dengan 2. Kenapa 1 dipasangkan dengan 2? Karena 1 merupakan setengah dari 2. Kenapa 1 tidak dipasangkan dengan 4? Karena 1 bukan setengah dari 2. Juga 1 bukan setengah dari 6, 1 bukan setengah dari 8. Maka 1 hanya memiliki pasangan yaitu 2 di anggota himpunan Q. Ya. Kemudian 2 pasangan dengan 4 karena 2 setengah dari 4. Selainnya tidak ada. 3 pasangan dengan 6 karena 3 setengah dari 6. Dan yang terakhir 4 berpasangan dengan 8 karena 4 setengah dari 8. Itulah cara membuat diagram panah. Kemudian untuk yang B, di sini terlihat nama relasinya adalah faktor dari dan arah relasinya yaitu dari P ke Q. Masih sama ya arahnya. Maka tanda panahnya ke Q dan nama relasinya adalah faktor dari. Kalian jangan lupa tuliskan di paling atas ya. Kemudian tulis juga anggota P dan anggota Q-nya di dalam sebuah kotak ya.
Anggota P-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota Q-nya 2, 4, 6, dan 8. Di sini terlihat banyak ya pasangan dari masing-masing anggota P maupun anggota Q. Yang pertama, 1 dipasangkan dengan 2. 1 dipasangkan dengan 4. 1 dipasangkan dengan 6. Dan 1 dipasangkan dengan 8. Artinya, 1 ini merupakan faktor dari 2, 4, 6, dan 8. Kemudian, 2 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 2 berpasangan dengan 6, dan 2 berpasangan dengan 8. Artinya apa? 2 adalah faktor dari 2, 4, 6, dan 8. Kemudian 3 hanya dipasangkan dengan 6, karena 3 hanya merupakan faktor dari 6. Sedangkan 4 dipasangkan dengan 4 dan 8. 4 adalah faktor dari 4, dan 4 juga faktor dari 8. Itulah cara membuat diagram panah untuk menyatakan suatu relasi dari dua himpunan. Ya, berikutnya dengan menggunakan diagram kartesius. Contohnya, diketahui himpunan A anggotanya 1 sampai dengan 5, himpunan B anggotanya 1 sampai dengan 10. Kemudian, gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A 1 lebihnya dari dan B akar kuadrat dari. Dan ada gambarnya, situ adalah jawabannya. Kalian bisa lihat ya. Masing-masing mempunyai titik koordinat sesuai dengan relasinya. Kalian bisa pahami ya. Berikutnya adalah himpunan pasangan berurutan atau HPB. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 25. Dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A kuadrat dari B 2 kali dari C 1 kurangnya dari. Untuk menjawab soal seperti ini, jika anggota himpunannya tidak disebutkan semuanya, maka kalian harus menjabarkan anggota-anggota dari himpunan tersebut. Di sini himpunan A anggotanya 1 sampai 25. Kalian tuliskan dulu, kalian jabarkan semua anggotanya. Kemudian, himpunan B, anggotanya dari 1 sampai dengan 10, kalian juga tuliskan. Kemudian, kita lihat satu-satu. Kuadrat dari himpunan berurutannya adalah 1 adalah kuadrat dari 1. Nah, kenapa ditulis 1,1? Karena himpunan pasangan berurutan ini sama seperti koordinat kartesius cara penulisannya. X, Y. Karena di sini relasi X itu dari himpunan yang awal dan Y adalah himpunan tujuannya. Karena relasinya dari A ke B, maka A itu untuk X, B itu untuk Y. Jika relasinya dari B ke A, maka X-nya dari B, kemudian Y-nya dari A.
tergantung dari arah relasinya. Ini terlihat nama relasinya adalah kuadrat dari. Maka 1 merupakan kuadrat dari 1, 4 merupakan kuadrat dari 2, 9 merupakan kuadrat dari 3, 16 merupakan kuadrat dari 4, dan 25 merupakan kuadrat dari 5. Selanjutnya, 2 kali dari. Himpunan pasangan berurutannya atau HPB-nya adalah 2,1. 2 adalah 2 kalinya dari 1. 4,2. Artinya 4 2 kalinya dari 2. 6,3. Artinya 6 2 kalinya dari 3. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 20,10. Artinya 20 merupakan 2 kalinya dari 10. Ya. Kemudian yang ketiga, atau yang C, 1 kurangnya dari. HPB-nya adalah 1,2. Artinya 1 adalah 1 kurangnya dari 2. 2,3 artinya 2 adalah 2 kurangnya adalah 1 kurangnya dari 3. 3,4. Artinya 3 adalah 1 kurangnya dari 4. Sampai yang terakhir 9,10. Artinya 9 merupakan 1 kurangnya dari 10. Memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi, pengertiannya kita harus tahu dulu. Pengertian fungsi, sebuah fungsi f x terhadap y adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota x pada suatu himpunan, daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh tersebut atau disebut daerah hasil rank atau daerah hasil dari fungsi tersebut. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Ya, di sini ada contoh dari sebuah fungsi. Terlihat ada diagram panah. Ya. Ada diagram panah. Di sini terlihat ada himpunan A, anggotanya 0, 2, 4, 6, dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini sudah ada keterangannya bahwa himpunan A ini adalah daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B adalah daerah kawan atau kodomain. Kemudian, kenapa himpunan A kita tetapkan sebagai daerah asal? Karena relasinya dari A ke B. Lihat tanda panah yang paling atas. Relasinya dari A ke B. Maka A disebut daerah asalnya. B disebut daerah kawan atau kodomain. Kalau relasinya dari B ke A, maka berubah. Ya, kalau dari B ke A, maka berubah. Daerah asalnya adalah B, daerah kawannya adalah A. Jadi, untuk menentukan mana daerah asal dan daerah kawan bergantung dari arah relasinya.
Kemudian kita lihat di sini himpunan A, anggotanya ada atau semua dipasangkan dengan anggota B. Tetapi anggota B hanya beberapa yang dipasangkan dengan anggota A. Maka yang dinamakan daerah hasil atau rank adalah anggota dari himpunan tujuan. Di sini adalah B ya, karena dari A ke B berarti tujuannya B. Daerah hasil adalah anggota dari himpunan tujuan atau himpunan yang kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama atau himpunan awal atau daerah asal. Ya, kita lihat himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A yaitu 1, 2, dan 5. Maka daerah hasilnya atau ranknya adalah 1, 2, dan 5. Sedangkan 3 dan 4 bukan daerah hasil karena tidak memiliki pasangan di himpunan A. Nah, di sini ada keterangannya. Dari diagram panah di samping dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. 2. Himpunan A yaitu 0, 2, 4, 6 disebut daerah asal domain. Dan B adalah disebut daerah kawan atau kodomain. Dan 1, 2, 5 yaitu daerah hasil atau rank. Perlu diingat kembali, untuk menentukan mana daerah asal dan mana daerah kawan, kalian harus melihat terlebih dahulu arah dari relasinya. Ya, ingat lagi, menentukan daerah asal dan daerah kawan itu bergantung dari arah relasinya. Notasi fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, ya seperti F, G, H, dan sebagainya. Misal, F.2, X tanda panah Y. Nah, kalau ada notasi seperti ini, kalian bisa membacanya yaitu F memetakan X ke Y. Atau jika ada notasi Y sama dengan Fx, maka kalian baca sama dengan F dari X. Gunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Kemudian, memahami bentuk penyajian fungsi. Suatu fungsi dapat juga dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Jadi, untuk menyatakan relasi dan fungsi masing-masing mempunyai 3 cara yang sama, yaitu diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian di sini ada contohnya. Diketahui himpunan A yaitu A, I, U, E, O, dan B 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan atau fungsi yang ditentukan oleh A berpasangan dengan 1, ya. A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Oke.
Nyatakan pula dengan diagram Kartesius, dan C. Nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Ya, kita lihat sama-sama. Ini jawaban dari contoh soal yang tadi sudah kita lihat. Untuk yang A, anggota himpunan A yang dipasangkan dengan anggota himpunan B, yaitu A berpasangan dengan 1, I berpasangan dengan 2, U berpasangan dengan 1, E berpasangan dengan 4, dan O berpasangan dengan 2. Kemudian ada juga dengan menggunakan koordinat Kartesius, ya, atau diagram Kartesius, sama saja. A dengan 1, I dengan 2, U dengan 1, E dengan 4, dan O dengan 1. Terlihat koordinatnya yang berwarna merah. Kemudian himpunan pasangan berurutannya yaitu A,1, I,2, U,1, E,4, dan O,2. Berikutnya memahami korespondensi satu-satu. Banyaknya pemetaan atau korespondensi satu-satu dari dua himpunan. Jika NA adalah A, NA itu adalah banyak anggota A, dan NB atau banyak anggota B adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Ya. Jadi, kalau himpunannya dari A ke B, untuk mencari korespondensi satu-satunya, gunakan rumus B pangkat A. B kecil itu adalah banyak anggota dari himpunan B, dan A kecil adalah banyak anggota dari himpunan A. Dan jika himpunannya dari B ke A, maka kita balik saja. A pangkat B. Contoh. Berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Dari himpunan A dan B, artinya dari A ke B. A-nya adalah A, B-nya adalah 1. Dan seterusnya kalian baca. Dan ini jawabannya, kalian bisa lihat dan kalian pelajari ya. Berikutnya, merumuskan suatu fungsi. Jika ada notasi seperti itu, X,2, X, tanda panah, Y, kalian bacanya adalah F memetakan X ke Y. F memetakan X ke Y dan dapat juga dinyatakan dengan Fx. Maka rumus fungsi dapat ditulis dengan X sama dengan Y. Contoh, jika suatu fungsi F memetakan X terhadap X tambah 2 dengan daerah asal fungsinya adalah X, di mana X-nya lebih dari 1 dan X kurang dari 6. Di mana X-nya adalah anggota bilangan asli. Ya, kalian ingat lagi materi kelas 7, cara membaca notasi, ya. Untuk soalnya ada dari A sampai dengan D. Kita lihat. Ya, ini adalah jawabannya. Yang pertama, yang A, tadi sudah dituliskan notasi fungsinya adalah memetakan X terhadap X tambah 2. Maka dapat tulis rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X tambah 2 untuk yang A. Kemudian daerah asalnya adalah 2, 3, 4, dan 5.
Daerah hasilnya adalah berapa? Kita hitung dulu ya. Karena fungsinya adalah tambah 2, dan daerah asalnya 2, 3, 4, dan 5, kita substitusikan daerah asal ke fungsinya. Untuk X-nya sama dengan 2, maka X-nya kita ganti dengan 2. Ya, maka jadinya F2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. X sama dengan 3, maka kita ganti X-nya dengan 3. F3 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. X-nya sama dengan 4, maka X-nya kita ganti 4, jadinya F4 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Dan yang terakhir adalah F5, atau 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka daerah hasil dari fungsi tersebut adalah 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang D sama dengan 15. Apa X-nya? Nah, kita dari sini yang dicari X-nya, bukan hasilnya. Hasilnya sudah diketahui. Maka karena fungsinya X tambah 2, kita tinggal ganti F(X)-nya dengan X tambah 2 sama dengan 15. X, maka 2-nya kita pindah ruaskan positif jadi negatif, maka 15 kurangi 2 sama dengan X-nya adalah 13. Menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat gunakan rumus, yaitu rumus umumnya X sama dengan AX tambah B. Suatu fungsi ditentukan dengan F memetakan X terhadap 5X kurangi 3. Maka kalian bisa menghitung atau membuat fungsinya, yaitu bisa kita lihat rumus fungsinya. Seharusnya kita lihat rumus umumnya, maka Fx sama dengan 5x kurangi 3. Coba kita lihat. Ini jawabannya. Ya, betul ya. Rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 5x kurangi 3. Nilai fungsinya untuk Fx sama dengan 5x kurangi 3. Untuk X-nya sama dengan 4, maka tinggal diganti X-nya dengan 4. 5 kali 4 kurangi 3 sama dengan 17. Jika X-nya negatif 1, maka kita ganti saja X-nya dengan negatif 1. 5 kali negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Jadi nilai fungsi untuk X sama dengan 4 adalah 17, dan untuk X sama dengan negatif 1 adalah negatif 8. Yang kedua, suatu fungsi dirumuskan dengan Gx sama dengan negatif 4x tambah 3. Tentukan G min 2, artinya X-nya kita ganti min 2 ya. Kemudian B, nilai A jika GA-nya adalah min 5. Kita cari A-nya jika nilai fungsinya sudah diketahui, yaitu negatif 5. Kita jawab sama-sama. Yang A dulu. Gx sama dengan min 4x tambah 3, itu rumus fungsinya. Yang diminta G min 2, nilai dari fungsi G min 2. Jadi kita tinggal ganti saja nilai X-nya dengan min 2. Maka min 4 dikali min 2 ditambah 3. 4 kali min 2 adalah 8. Kemudian ditambahkan 3, hasilnya 11. Dan nilai fungsi G min 2 adalah 11. Kemudian yang B. Kita ketahui GA, ya, nilai fungsi GA adalah min 5. Apakah nilai A? Maka kita tinggal masukkan saja ke rumus fungsinya. GA sama dengan min 4A tambah 3. Lihat ya, fungsinya tetap sama dengan Gx
sama dengan min 4x tambah 3, karena sudah ditetapkan seperti itu dari soalnya. Tapi jika di soal B ini kita ganti dengan A, maka rumus fungsinya mengikuti. Jangan pakai X, tapi pakai A. Maka GA-nya adalah min 4A tambah 3 sama dengan min 5. Nilai fungsinya min 5 ya. Kemudian min 4A sama dengan min 5 kurangi 3. Min 4A sama dengan min 8. Maka A-nya adalah 2. 2 dari mana? Min 8 dibagi min 4. Hasilnya 2. Selanjutnya, menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, diagram panah. Contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, untuk yang A, diketahui tadi fungsinya adalah fx sama dengan ax tambah b, dan diketahui juga f2 adalah nilainya 10. Maka kita masukkan sesuai rumus fungsinya. Karena memakai A, maka kita ganti ya x-nya dengan 2. Karena di situ f2, maka x-nya kita ganti 2. Maka f2 sama dengan 2A tambah b sama dengan 10. F min 4, kita ganti F-nya dengan min 4, maka 4A tambah B sama dengan min 8. Kemudian, kita lakukan eliminasi. Yang mana yang dieliminasi? Yang B ya, karena sama-sama punya 1B ya, dan sama-sama positif, kita tinggal kurangi saja. Maka 2A dikurangi min 4A sama dengan 6A, B kurang B adalah 0. Maka tidak usah ditulis. 10 kurangi min 8 adalah 18. Maka 6A sama dengan 18 dan A adalah 3. 3 dari mana? Dari 18 bagi 6. A-nya sama dengan 3. Maka tinggal diganti A-nya dengan 3. 2A tambah B sama dengan 10. Ini dari persamaan yang F2 ya. 2 kali 3 tambah B sama dengan 10. 2 kali 3 adalah 6, ditambah B sama dengan 10. Maka B-nya adalah 4. 4 dari mana? Dari 10 dikurangi 6. Kenapa dikurangi 6? Karena dipindahkan luas ya. 6 positif jadi negatif. Jadi 10 kurangi 6 sama dengan 4. Jadi nilai A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4. Kemudian untuk yang nomor B, fx fungsinya adalah fx sama dengan 3x tambah 4. Karena tadi sudah diketahui nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 4, maka fungsinya kita berubah. Jadi tidak A sama B lagi, diubah jadi 3 dan 4. Maka bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x tambah 4. Kemudian bayangan dari min 3. Bayangan itu sama aja atau sama saja dengan hasil fungsi ya, nilai fungsi ya. Jadi min 3 itu sebagai x-nya. Nah, kalau bayangannya itu berarti nilai fungsinya. Kita hitung dulu. Karena fx-nya tadi sudah berubah jadi 3x tambah 4, maka bayangan dari min 3, maka x-nya tinggal kita ganti dengan min 3. F min 3 sama dengan 3 dikali x-nya adalah min 3 ditambah 4. 3 kali min 3 adalah min 9 ditambah 4. Min 9 ditambah 4 adalah min 5. Selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi, ada cara yang mudah yang dapat dilakukan terlebih dahulu,
yaitu membuat tabel dengan mendaftar semua daerah asalnya. Daerah asal atau domainnya ya. 1. Grafik fungsi linier. Contohnya, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 dengan domainnya x, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 5, di mana x-nya anggota bilangan kata, yaitu caca ya. X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti dimulai dari 0. Dan x-nya kurang dari sama dengan 5, maka x-nya batasnya sampai dengan 5. Jadi, domainnya dari 0 sampai dengan 5 ya. Ya, ini adalah fungsi f(x)-nya, x tambah 1, dan daerah asalnya tadi sudah dijelaskan dari 0 sampai dengan 5. Kemudian buat tabel, ya. X-nya kita tuliskan semua anggota-anggotanya, kemudian x tambah 1, tinggal tambahkan saja. Kalau x-nya 0 ditambah 1, jadinya 1, 0 tambah 1, ya. Kemudian x-nya 1 ditambah 1, jadinya 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. Kemudian, himpunan pasangan berurutannya, yaitu x dan y atau x dengan f(x) adalah 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Kalau kalian sudah mendapatkan seperti ini, tinggal buat. Ya, berikutnya dengan menggunakan diagram Kartesius. Contohnya, diketahui himpunan A anggotanya 1 sampai dengan 5, himpunan B anggotanya 1 sampai dengan 10. Kemudian, gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A 1 lebihnya dari dan B akar kuadrat dari. Dan ada gambarnya, situ adalah jawabannya. Kalian bisa lihat ya. Masing-masing mempunyai titik koordinat sesuai dengan relasinya. Kalian bisa pahami ya.